Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat UIN TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan Allah kemudahan dan kekuatan. Semua aktivitas kita hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Hari ini insya Allah saya akan mencoba membincang tentang pengabdian masyarakat berbasis Wahdatul Ulum. Kalau kita mau menghubungkan dengan Al-Quran, sebenarnya mengabdi dan seorang pengabdi itu adalah keniscayaan bagi manusia. Ketika Allah menyebut di dalam Al-Quran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, maka sebenarnya korelasi yang tinggi dari ayat itu adalah strategi utama yang harus dikerjakan oleh seorang hamba itu adalah mengabdi. Abid itu seorang hamba itu mengabdikan dirinya kepada Tuhannya, dan nilai yang menjadi alat ukur dalam pengabdian itu adalah ketaatan dan kepatuhan. Walaupun memang kita harus bisa membedakan pengabdian kepada Tuhan dengan pengabdian kepada sesama manusia. Tapi di sanalah letak kunci Wahdatul Ulum. Kalau UINSU hari ini dan ke depan akan sangat berkonsentrasi membincang tentang Wahdatul Ulum sebagai paradigma dan jalan dari kehidupan akademiknya, maka semua pengabdian kepada manusia harus memiliki nilai ujung pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah esensinya. Jadi keniscayaan ini harus menjadi cara dan sikap civitas akademika UIN Sumatera Utara untuk menafsirkan dan menerjemahkan pada ruang kehidupan sosial. Sahabat UIN TV yang dirahmati Allah SWT, ada beberapa paradigma. Yang pertama yang perlu kita luruskan adalah semua orang itu harus mengerti. Jadi pengabdian itu menjadi nilai bagi semua masyarakat UIN, mahasiswa, dosen, pegawai, alumni. 4 komponen ini adalah orang yang melakukan aktivitas pengabdian di masyarakat. Kata kunci yang dipakai adalah khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia itu bermanfaat kepada manusia lainnya, berarti bicara tentang efek baik. Nah, apa yang mau dikerjakan? Yang mau dikerjakan, kalau kita mau menghubungkan misalnya dengan program Kampus Merdeka, maka bagaimana mahasiswa kita itu ketika dia pulang ke kampungnya, lalu dia melakukan interaksi sosial, maka interaksi sosial yang dia lakukan itu adalah interaksi sosial yang memberi manfaat. Itu sudah menjadi bagian dari efek pengabdian. Yang kedua, terintegrasi apa yang dia pelajari di kelas dengan apa pula yang dia sampaikan. Sanalah nanti hubungan antara apa yang dipelajari dengan apa pula yang diterapkan. Jadi tidak ada sikap mendua seorang mahasiswa atau alumni kelihatan pintar di kelas, tapi seperti tidak seimbang kepintarannya ketika dia berada di tengah masyarakat. Nah, oleh karenanya mindsetnya harus kita rubah. Pengabdian itu tidak hanya ketika mahasiswa melaksanakan KKN atau ketika mahasiswa melaksanakan pengabdian mandiri
atau ketika dosen melaksanakan desa binaan, tapi pengabdian itu adalah menjadi sesuatu yang terintegrasi dari setiap gerak aktivitas akademika UIN Sumatera Utara dimanapun mereka berada, karena mereka kemanapun membawa nama UIN Sumatera Utara. Sahabat UIN TV yang dirahmati Allah SWT, maka inilah yang menjadi nilai yang mau kita cari. Apalagi yang menjadi basic terhadap pengabdian berbasis wahdatul. Bagaimana dosen-dosen di kelas melihat mata kuliah yang mereka ajarkan tidak hanya dalam pendekatan teoretik, tapi mampu melihat bagaimana adaptasi ke masyarakat. Misalnya kita ingin menyebut, kalau mata kuliah yang sifatnya aplikasi, maka apa yang bisa diintegrasikan dengan kehidupan mahasiswa di masyarakat. Saya ingin sebut sebenarnya, mahasiswa UIN Sumatera Utara, aktivitas akademika UIN Sumatera Utara, sudah sejak awal melakukan pengabdian di masyarakat. Secara sederhana, kita bisa bilang mahasiswa yang tinggal di masjid, menjadi marbot masjid, lalu menjadi guru privat, ini sudah bagian dari pengabdian. Implementasi hanya memang alat ukur dan cara mengukur serta sistem menginformasikannya yang perlu kita luruskan. Maka ke depan, pengabdian UIN Sumatera Utara berbasis wahdatul ulum akan menjadikan media teknologi sebagai sistem perluasan informasi kepada masyarakat. Karena logika yang kita bangun adalah, kalau kita melakukan satu kerja yang baik, lalu yang mengetahui hanya kita, tidak bisa diakses oleh masyarakat luas, maka pengabdian kita sangat tinggi. Maka oleh karena itu, pengabdian masyarakat UIN Sumatera Utara akan menggunakan media teknologi, baik itu YouTube, baik itu IG, baik itu apapun jenisnya, untuk memberi informasi kepada masyarakat apa yang kita kerjakan. KKN mahasiswa pun nanti juga akan melibatkan semua yang berhubungan dengan media teknologi, agar semua serapan dari apa yang dikerjakan oleh mahasiswa kita, aktivitas akademik kita, dosen-dosen yang melakukan desa binaan, itu bisa diserap oleh masyarakat luas. Yang terakhir, secara singkat, salah satu yang menjadi nilai yang bisa diukur adalah pengabdian tidak boleh terlepas dari penelitian. Jadi pengabdian dan penelitian harus dua hal yang terintegrasi, simbiosis. Karena lucu juga, kalau seandainya ada orang mengabdi di satu tempat, dia adalah seorang akademisi, tapi dia tidak meneliti. Atau ada seorang peneliti pergi ke suatu tempat, tapi dia tidak langsung ikut juga serta mengabdikan dirinya. Maka ke depan memang mindset yang kita bentuk adalah mindset pengabdian berbasis penelitian, mindset penelitian berbasis pengabdian. Outputnya adalah semua aktivitas akademika bisa menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah yang mungkin akan bisa diterbitkan di jurnal-jurnal yang bisa bermanfaat kepada masyarakat akademik, masyarakat luas, dan juga akan ditayangkan pada media-media teknologi. Insya Allah, UIN Sumatera Utara pada konsep wahdatul ulum akan mampu bersinergi dengan kepentingan masyarakat secara luas, khususnya berkontribusi membangun Sumatera Utara. Mudah-mudahan manfaat kepada kita semua. UINSU kita, UINSU bermartabat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.